Halo guys semuanya. Gue sekarang kedatangan tamu dari YouTuber musik. Ya, katakanlah seseorang yang menggeluti dunia permusikan di tanah air. Sebelumnya kalian udah kenal belum sih sama sobat gue ini? Sobat gue ini adalah orang paling top di zamannya. Top Zaman kapan? top tuh kayak snack gitu ya. Itu beng-beng. Ada kok top tuh. Ada nggak ya? Tahu. Ini aja, gue mau bertanya-tanya nih soal dunia musik gitu kan. Lo kan salah satu bisa dibilang musisi cover sama musisi asli. Maksudnya musisi asli itu orang yang buat musik. Lu kan pernah buat musik kan? Meskipun lu nggak upload apa, lu nggak belum ada single gitu kan, karena masih proses gitu kan. Oh ya. Nah sebelum kesana, gue mau nanya dulu nih, nama lu siapa? Nama lu siapa? Halo semuanya. Nama saya Umar Jamil. Nama gua tuh Umar Jamil. Jadi kalau mau dengerin musik cover atau apa gitu ya, gue juga punya channel YouTube kayak si Liki bilang tadi. Ya. Ya boleh lah berkunjung ke sana ya kan. Umar Jamil. Nanti channelnya gue simpen di kartu. Wajib itu. Sama di deskripsi gue kasih link channel dari teman gue nih. Ya. Oke. Jadi ini tuh sebetulnya gue pengen sharing-sharing lah gitu dikit-dikit bagaimana perkembangan musik di per-YouTubean gitu kan. Sedangkan kan sekarang banyak sekali musisi-musisi cover yang up gitu kan, yang populer di zaman sekarang kayak Dunia Manji, Tirsa Besari, itu musisi cover bukan sih? Itu bukan. Oh bukan. Mereka punya karya asli. Oh, mereka bangun dari yang original. Mereka bangun dari yang original. Enggak, maksud gue tuh gini, ya kayak musik cover tuh kayak siapa? Contohnya Regita. Ya benar. Ada Regita, terus ada SMPL dulu, cuma SMPL sekarang udah down gitu. Udah nggak ada lagi ya. Terus ada Bunyamin, ada Endang, ada Asep dan juga lain sebagainya, banyak lah. Nah, gue tuh mau ini ya, apa sih motivasi lu ketika lu mengcover sebuah lagu dan itu ada orang lain, itu gimana? Sebenarnya sih ya, bukan kayak motivasi, tapi apa ya? Jadi kami ini orang-orang yang suka nyanyi lah bisa dibilang. Kami suka musik, suka musik. Terus belum bisa bikin karya sendiri, makanya kami nyanyi. Terus daripada nyanyi nggak ada apa-apa itu ya sambil latihan juga. Ya aku pun belum mulainya gitu, jadi nyanyi terus diupload, nah gitu. Cuman ya karena nggak tahu ya, memang channelku juga kan, channel gue belum terlalu gede, tapi ya karena udah dimulai ya kenapa enggak ya lanjut aja. Makin dipertingkat aja, bagusnya itu levelnya dinaikin, maksudnya dari video segala macam ya kan. Ya intinya kami orang suka nyanyi, cuman nyanyinya nggak tahu mood taruh gimana gitu, nggak laku soalnya ya kan. Jadi ya udah taruh di YouTube. Jadi masih istilahnya tuh berlandaskan bahwasanya kita adalah seorang yang suka bernyanyi gitu kan, suka dengan musik, makanya kita membuat cover gitu. Ya sebetulnya sih di channel gua ada juga channel musik dan channel cover. Lu juga tahu gitu kan. Nah, di sana gua nggak terlalu pengen up itu sih, gua pengen istilahnya itu bahwa channel ini tuh ada. Dan ketika nanti gua tua atau ketika nanti gua itu di masa yang akan datang, gua bisa melihat video-video yang sebelumnya. Ya berarti sekedar buat dokumentasi diri gitu ya. Dokumentasi diri dan supaya kita melihat zaman-zaman dulu itu kita bisa bernostalgia dengan masa-masa kita sebelumnya. Ya benar, bisa sih, bisa begitu. Ya gue juga dulu sebenarnya gitu, karena suka ya udah bikin video, karena kan gue juga bikinnya yang nggak terlalu lama, maksudnya tuh udah ada musik cover lain, jadi gue terinspirasi dari mereka, kenapa enggak gue nyanyi ya gue taruh aja di YouTube gitu kan, paling nggak ada yang nonton gitu, kalau nggak ada yang nonton ya udah nggak apa-apa. Gitu. Betul. Jadi istilahnya itu ketika kita sudah memulai, kenapa kita berhenti? Kita harus melihat bahwasanya kita awalnya kenapa kita harus memulai. Ya. Ketika berhenti di tengah jalan itu sangat disayangkan sekali. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Tulis nih quote-nya. Karena udah dimulai, kenapa harus berhenti? Gini quote-nya tuh. Ketika kita sudah di pertengah jalan, kenapa kita berhenti? Malah kita harus memikirkan kenapa kita memulai. Ya. Nice.
Lu yang edit siapa sih? Yang edit siapa? Gua udah. Gua ngedit sendiri, gua ngetek video sendiri. Intinya serba sendiri lah. Itu yang pertama aja pertanyaan gua tentang cover itu sendiri. Ya. Terus untuk ini bro, apa? Setelahnya itu apa ya? Yang gear. Gear. Itu sosok Inggris aja. Itu Gear. sosok Inggris aja. Maksudnya gear itu kan kayak alat-alat Itu yang ada di sepeda motor. Itu orang yang buat tawuran bro. Opung gitu kan. Iya. Kayak maksud gue tuh yang istilahnya tuh kayak perlengkapan lo ketika lo membuat sebuah konten. Ini aslinya teman gue ini bagus banget kontennya. Jadi dia ini ketika membuat sebuah konten itu sangat totalitas. Nah, kalau kayak sekarang kita ini ya setidaknya hanya menggunakan tripod, HP dan juga lain sebagainya. Apa-apa, yang penting kan ada. Iya. Yang penting itu. Jadi penonton tuh yang perlu diambil apa? Intisarinya apa? Esensi bro. Ya. Betul. Nice. Nah ketika semisal gitu nih udah berjalan, lu sekarang udah berapa? Subs baru tadi sih kayaknya gue lihat tuh 1.600 dah. Kayak segitu sih. Maksudnya gini loh, walaupun memang belum besar ya musik-musik cover lain gitu kan, tapi bagi gua 1.600 itu suatu pencapaian lah. Maksudnya yang kita cuma nyanyi-nyanyi biasa gitu. Dan itu patut diapresiasi. Iya, paling enggak ya gua mengapresiasi diri gua sendiri. Jadi kenapa gua ngajak saudara atau sahabat gue ini collab? Yaitu supaya gue juga istilahnya itu apa ya, pansos atau gimana? Ya nggak pansos lah, maksudnya. Nggak pansos juga. Ya collab bro, kolaborasi. Ya kita biasa. kerjasama, kita nanti istilahnya itu punya gebrakan yang bersama-sama gitu lah. Ya kami dulu juga sempat collab kan kita dulu. Ya. Tuh lihat di channel gua tuh yang pokoknya video-video yang udah lama tuh ada dianya tuh. Beliau yang nyanyi. Terus nanti ini videonya nanti kita kasih video apa? Apa kek gitu, gue juga nggak tahu. Ngobrol aja gitu. Gini aja. Titik terendah Umar Jamil gitu. Ini masih rendah bro. Ini masih rendah. Enggak, maksudnya jadi channel ini adalah channel yang bersama-sama dengan channelnya Umar Jamil ketika berkarir gitu kan. Saya bro, ada yang masuk frame. Gak apa-apa lur. Ini konten gua kali ini, jadi ya intinya bisa dibilang podcast juga kayak orang kita nanya jawab gitu kan Ya, pasti, ngobrol lah. pasti ada sebuah hikmah atau sebuah motivasi yang nanti akan diambil ketika seseorang ini menonton video ini gitu kan, seperti itu. Nah terus ini pertanyaan yang kedua itu tentang Bentar, gue duduk slow aja gak apa-apa ya? jawab mas Solos. Pokoknya di channel gue ini santai, aman, enjoy, gak ada sister. Jadi lebih ke apa sih, maksudnya gear ini penting gak sih, dan apa aja sih gear yang lu pakai ketika lu buat konten gitu kan, terutama channel musik gitu. Ya, kalau ngomongin penting gearnya sih, menurut gua gear itu penting. Iya. Tapi yang lebih dipentingkan lagi itu skill. Nah. Sekarang tuh banyak kejadiannya gini. Jujur gear gua tuh bukan gear mahal ya. Maksudnya kalau untuk yang rekaman musik, gue juga rekam vokal di bukan yang mic yang terlalu mahal Ya. gitu kan. Gue cuman pakai BM800 ya, teman-teman yang biasa-biasa tuh pasti tahu lah BM800 tuh mic condenser bisa dibilang paling rendah lah. Ya, kita nggak disponsori oleh itu kan? Enggak, kita nggak disponsori. Tapi kalau minat boleh sih. Ya, kita nih ngomong jujur ya kan. Mic yang gue pakai itu BM800. Nah kata orang-orang BM800 ini adalah mic yang paling jelek sih. Mic ini nggak bisa dipakai buat rekaman, buat standar rekaman nggak bisa dipakai. Cuman gini, makanya gue bilang skill ini lebih penting. Tapi pas gue pakai, gue mixing segala macam, rupanya enak juga. Suara motor sih. Nah iya, pas gue pakai ternyata micnya enak juga. Saya bro. Ya ternyata pas gue pakai mic ini enak juga, nggak kayak yang apa ya, memang nggak enak, tapi ketika kita uangnya nggak punya Ya, buat beli yang mahal, masih layak lah gitu. Kita nggak punya uang buat beli mahal, kita nggak punya gear mahal, tapi yang penting tuh skill kita, kemauannya kita. Mic BM800.
jelek, gimana caranya ini kita bikin bagus gitu loh. Nah itu yang paling utama. Gue dulu juga kalau untuk video gue nggak punya kamera, tapi gue pakai HP. Nah sering berjalannya waktu, yang penting jalan, nggak bisa lari kita jalan, nggak bisa jalan berangkat, yang penting jangan stop. Ntar pasti ada aja tuh rezekinya. Oke, jadi ini sebuah motivasi ketika misal nggak ada alat yang bagus gitu kan, kita harus tetap jalan, berkonten, berkarya, dan istilahnya itu kita mengeksplorasi kepada masyarakat kan gitu. Ya. Karena kita istilahnya itu ingin membagikan apa yang kita punya kepada orang lain, saling menikmati lah. Iya. Ini penting, tapi yang lebih penting kemauan kita sebenarnya itu. Ya. Sebetulnya ini merupakan sebuah motivasi sih bagi kita semua. Jadi jangan istilahnya itu kita berhenti berkarya karena terkendala oleh alat yang seadanya. Jangan kita ini berhenti berkarya karena terkendala oleh alat yang seadanya. Iya, sebenarnya itu memang benar. Banyak teman-teman gue juga alasannya itu. Termasuk beliau nih sebenarnya. Ya. Kenapa lu nggak bikin lagi musik? Gue tanya kan. Terus dia jawab, gue nggak ada alat. Betul, nggak ada alat buat rekam. Padahal mau gue dulu pernah bikin konten itu pakai headset loh merekamnya. Iya, yang penting jalan, mau bodo amat bagus apa enggak gitu kan. Nah itu banyak teman-teman gue juga gitu. Mereka padahal udah beli mic BM800 juga. Terus mereka nanya ke gue, "Mar, lu pakai mic apa sih?" gitu ya. Nah gue jawab, gue pakai mic BM800. Lu pakai soundcard nggak? Enggak, gue bilang. Gue cuman pakai yang kecil tuh yang dikasih per paket kalau kita beli di Akulap. Di Akulap di Shopee. Kalau aku lu Reddit berarti bro. di yang enggak bro. Di apa? Di Bukalapak, di Tokopedia, Shopee gitu kan. Nah, itu sama paket BM800 pasti dikasih. Nah, yang kecil itu mereka tuh nggak percaya. Ya. Mereka ngiranya gue bukan pakai itu. Nah, padahal ya itu tadi. Mereka bukannya nggak punya alat, bukannya nggak punya alat yang bagus, tapi nggak mau ngulik alat ini bisa dibuat bagus apa enggak. Ya. Intinya itu. Oke. Terus ya selanjutnya nih pertanyaan. Jadi alat lain itu pakai apa? Kamera apa? Kamera tuh gue pakai kamera Canon 550D, cuma lensa fix. Awalnya harganya berapa? Sekitar berapa? Mau nyebutin apa enggak di channel gue? Ya nggak apa-apa. Karena channel gue ini santai, super santai. Enggak, jadi ceritanya gue sebenarnya ngincernya Sony ya kan. Sony yang murah aja mirrorless. Sony yang bisa lari itu. Sudah ada. Garing. Nggak nyampe bro. Slow. Sorry, jokes gue itu aja untuk orang-orang tinggi. Tak buat rendah, anjay. Gimana? Nah, gue ngincernya Sony ya. Sony. Cuman ya karena uangnya nggak nyampe. Jadi waktu itu budget gue tuh 3 juta. Ya, budget gue 3 juta. Gue ngincer Sony, malah gue ngincer yang A5000 aja. Itu kan yang udah murah sebenarnya. Tapi nggak ada juga yang pas 3 juta. Adanya 3,5 juta, 4 juta. Nah, terus gue akhirnya belilah dengan yang second. Body only gue beli. Gue beli lensa kitnya tuh gue ambil. Karena gue pengennya ya videonya agak bokeh dikit lah. Ya udah. Itu harganya 2,1 ya 2,1 juta itu body only. Terus gue beli lensa fix yang Yuno itu yang 50 mili. Udah jadinya tuh berapa ya, lensa fix itu kalau nggak salah 800 atau 700 gitu. 3 juta lah sana sini sama jalan sama bensin. Dan itu nanti bisa jadi investasi jangka panjang kan? Ya, menurut gue sih bisa. Jadi yang pertama kamera, terus yang kedua itu mic yang B800 itu. B800. Terus editing lu pakai gua ada Premiere. Softwarenya Adobe Premiere. Terus yang lainnya, gear yang lain, lighting. Soalnya di ini ya, di apa? Di outdoor gitu kan, kebanyakan. Ya itu juga gua akalin karena gua punya lighting, bisa bagus-bagus. Jadi ya gua pergi aja keluar gitu. Ada di sini itu semacam pelengkap. Jadi ketika misalnya kita ini nggak bisa memakai ruangan, ya pakai ruangan alam. Kita nggak ada lighting, pasti lighting yang Tuhan beri ya kan. Matahari kan gede kan gitu. Kayak lagunya ini loh, istilahnya itu apa? Matahari menari dunia, gitu kan. Itu lagu lu apa sih? Referensinya dari mana sih? Lagu anak-anak. Hah? Lagu anak-anak. Yang mana? Nggak tahu, itu lah pokoknya. Itu gear. Yang pertama kan motivasi lo, terus yang kedua itu gear yang lo pakai. Nah terus nih, yang mau gue tanyain lagi nih, gue lihat di channel lo tuh ada kayak ciwi-ciwi yang ciwi-ciwi
Itu kalau boleh tahu itu temen lu atau siapa itu ya? Enggak, gue sebenarnya, nah gue kan dulu di sini nih, sekarang kan musisi kita di Surabaya nih kan ya. Nah, pokoknya di Jawa Timur. Itu pas gue pulang, cewek-cewek ini bukan temen gue, jadi gue baru kenal juga sama mereka sebenarnya. Dikenalin sama temen-temen gue. Jadi temen lu punya temen gitu ya? Iya. jadi mereka kayak gue kan nanya kan, ya bro, ada nggak sih cewek yang bisa nyanyi buat jadi talent gitu? Biar nggak boring-boring amat lah ya kan di YouTube, masukin lah kan. Betul. Cewek-cewek. Nah terus mereka ya itu ngasih, ini mah ada teman gue yang bisa nyanyi, ya udah gue aja, karena akhirnya mereka mau, ya alhamdulillah gitu jadi videonya. Iya. Itu mereka ribet nggak bro ketika pas diajak collab, misal tag-nya berapa kali gitu kan, terus nggak jadi apa gimana, ribet gitu kan? Janganlah gue bilang ribet, dihajar ntar gue ini. Oh iya nonton video ini. Enggak, maksudnya gini, mereka tuh versi aman sih, maksudnya ya ribet-ribet dikit, bukan cuma ada mereka, gue sendiri juga kadang ribet ya. Kenapa? Ngarasemen sendiri, mixing sendiri ya kan, mastering sendiri, rekaman sendiri, ngedit video sendiri. Jadi teman gue ini adalah istilahnya tuh salah satu konten kreator yang sangat mandiri sekali. Bukan mandiri sih, lebih ke nggak ada tim aja, nggak ada yang mau kayak sama gua tuh. Belum bro, kita masih di sini. Ya, kita masih baru-baru. Ya, teman collab dulu, jadi intinya siapapun bisa collab gitu kan dengan lu, asalkan masih layak dan isinya tuh pas gitu kan di dalam konten. Ya, kalau sama gue tuh sebenarnya asal orangnya mau kerja, maksudnya mau kerja tuh gini, dia ajak kerja sama tuh enak. Ya. Maksudnya kalau misal apa gue yang ngarasemen dan segala macam, dia yang ntar dari lokasi atau gimana, pokoknya enak diajak ngobrol, udah nggak apa-apa, masuk lah di gue nggak apa-apa. Asal orangnya rajin gitu, sungguh dia. Misalkan ini kan kita kontennya ceritanya nyanyi nih, gue sendiri aja ketika gue rekaman gue dengan nggak bagus, gue latihan lagi gitu. Rekaman di hari itu gue batalin gitu. Iya. Tapi kalau nih orang ntar dia rekaman, tapi pas kita bilang latihan dulu terus dia marah, terus dia nggak mau, yang nggak usah lah. Ya. Intinya dia mau bekerja sama, terus istilahnya tuh dia mau berkorban gitu kan, bekerja sama itu, ya kita bisa jadi collab sama dia, siapapun itu kan. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya, yang paling terakhir itu gimana sih cara membagi waktu supaya itu bisa lebih produktif dalam membuat konten? Ini pertanyaan terakhir nih. Nah itu gue sebenarnya susah sih jawabnya. Ini pertanyaan mulai dari misalnya dalam 24 jam kita ini harus dari jam berapa ke jam berapa atau gimana? Ya gimana sih intinya tips agar itu supaya lebih produktif dalam berkonten atau berkarya? Itu pertanyaan terakhir dari gua. Nah, itu gua akan bakal susah sekali sih jawabnya. Karena gue juga nggak bisa nge-manage waktu, itu masalahnya. Ya, tapi intinya lu punya konten kan akhir-akhirnya. Punya konten. Ya gini aja sih sebenarnya. Jangan males. Gue bilang jangan males ke hal yang memang kita apa ya istilahnya, kita tuh nomor satu tuh itu gitu. Jangan malas. Jangan males terhadap hal yang kita gapai gitu kan. Terus harus tahu prioritas. Nah, itu aja sih. Ketika hal yang nggak terlalu penting ya nggak usah dilakuin lah. Itu sih. Jadi intinya untuk supaya kita ini bisa manage waktu, kita harus yang pertama itu jangan malas. Yang kedua ini kita memiliki prioritas. Ketika kita ingin mengisi gelas dan gelas itu istilahnya itu di sini ada banyak minuman nih, ada bir, terus ada Marimas, ada Joshua. Nah, mana yang lebih kita prioritaskan? Terbit gak apa terakhir. Nah, kita harus memasukkan yang mana prioritas. Nah, yang prioritas itu susah mau masukin Joshua, ya kita masukin Joshua-nya. Ketika Joshua ini sudah masuk semua, nah teh yang lain itu bir bisa masuk meskipun kapasitasnya sedikit. Begitupun dengan pembagian waktu. Cari prioritas waktu kita, maka kita akan bisa berkarya dan berkonten. Itu apapun, bukan cuma di konten, bukan cuma di karya, apapun yang mau lu incer, apapun yang mau lu lakuin, tetap harus tahu prioritas. Jadi bro, jadi tadi kita udah ngobrol panjang lebar seluas-luasnya bersama youtuber kita, youtuber cover abad gue Umar Jamil. Ya, intinya gue mau ngasih terima kasih lah lu udah mau collab sama gue. Ya. Nanti kapan-kapan kita nanti nyanyi bareng lah ya kan. Oke, siap. Nanti aman itu. Oke. Terus suara gua kan juga di atas rata-rata.
Oke, intinya terima kasih, enjoy, aman. Oke, intinya terima kasih banyak. Ya, thank you lah, sama-sama lah. Udah nih, kelar nih. Udah.